Baik, kelainan metabolisme karbohidrat yang berikutnya adalah sindrom metabolik. Untuk orang-orang yang memiliki lebih dari 3 ciri-ciri seperti di tabel warna hijau ini, maka dia artinya memiliki kelainan sindrom metabolik. Apa saja tanda-tandanya? Pertama, bisa dilihat dari lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggangnya besar dengan standar lebih sama dengan 40 inci untuk laki-laki dan lebih sama dengan 35 inci untuk perempuan, berarti dia memiliki lingkar pinggang yang besar. Ciri-ciri kedua adalah tekanan darah tinggi, kronis. Standarnya adalah untuk sistolik lebih sama dengan 130 mm/Hg, untuk diastolik lebih sama dengan 85 mm/Hg. Ciri yang ketiga adalah peningkatan kadar lemak di darah atau kadar trigliserida. Standarnya adalah lebih besar sama dengan 150 mg/dl. Ciri keempat adalah kadar HDL kolesterol yang rendah. Standarnya kurang dari 40 mg/dl untuk laki-laki dan kurang dari 50 mg/dl untuk perempuan. Ciri kelima adalah kadar gula darah puasa yang tinggi dengan standar lebih besar sama dengan 100 mg/dl. Jadi ciri-ciri yang saya bacakan tadi yang bisa kalian di tabel ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa ada kelainan atau masalah di metabolisme tubuh seseorang. Untuk mengurangi risiko-risikonya, tentu kita harus memiliki pola hidup yang sehat untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar glukosa darah, untuk juga memperbaiki kadar insulin darah, serta menurunkan kadar lemak atau trigliserida di darah. Sangat dianjurkan seseorang yang memiliki sindrom metabolik menurunkan berat badan, bisa berolahraga secara reguler, menurunkan asupan garam, lemak jenuh, kolesterol, serta gula sederhana. Ya, jadi untuk topik karbohidrat ini, asupan gula sederhana yang berlebihan itu dapat meningkatkan risiko seseorang terkena sindrom metabolik. Selain itu, saran lainnya juga adalah untuk makan ikan-ikanan yang mengandung lemak, terutama PUFA, paling tidak 2 kali seminggu. Oke, kita lanjut ke intoleransi laktosa. Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang kelainan ini. Intoleransi laktosa dengan alergi susu itu tidak sama. Intoleransi laktosa disebabkan karena tubuh kita tidak memiliki enzim laktase yang cukup, sehingga saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung laktosa, maka laktosa tersebut tidak bisa dicerna dengan baik, terus ada di sistem pencernaan kita, masuk sampai ke usus besar. Oleh bakteri yang ada di usus besar, laktosa ini digunakan sebagai sumber makanan. Mereka melakukan fermentasi pada laktosa ini yang dapat memproduksi beberapa senyawa yang akhirnya dapat mengiritasi saluran pencernaan kita. Sedangkan kalau alergi susu, artinya tubuh kita menganggap protein yang ada di susu itu sebagai benda asing, sehingga imunitas kita akan bereaksi dan mengalami peradangan serta gejala-gejala alergi yang bisa jadi parah ya, misalnya seperti sesak nafas, bahkan sampai mungkin bengkak, sampai kemudian denyut nadinya itu sangat cepat. Jadi itu adalah reaksi-reaksi alergi yang tidak kita inginkan. Baik, melanjutkan penyebab dari intoleransi laktosa. Jadi itu kan disebabkan karena tidak adanya atau tidak cukupnya produksi enzim laktase di tubuh kita. Mengapa bisa seperti itu? Pertama, bisa jadi karena ada penuaan. Saat tubuh kita menua, maka
kemampuan untuk memproduksi enzim-enzim juga berkurang. Kedua, bisa jadi ada gangguan atau kerusakan di vili usus halus, sehingga vili-vili atau sel-sel di sana tidak dapat memproduksi enzim laktase yang cukup. Gejala-gejala dari seseorang yang mengalami intoleransi laktosa: saat dia mengkonsumsi laktosa, dia akan merasa perutnya kembung, perutnya tidak enak, dan bisa jadi diare. Prevalensi kelainan ini cukup rendah di daerah Skandinavia dan Eropa Utara, tapi cukup tinggi di daerah kita di ASEAN, serta untuk orang-orang asli di benua Amerika Utara. Kalau sudah mengalami intoleransi laktosa, tentunya mereka harus menghindari bahan makanan mengandung laktosa, yaitu susu. Padahal susu itu adalah sumber kalsium, vitamin D, dan riboflavin. Terutama juga untuk orang-orang yang tinggalnya di negara 4 musim ya. Jadi vitamin D ini menjadi cukup riskan bagi mereka. Tapi tetap ada alternatif pangan lain selain susu. Misalnya seseorang ingin mendapatkan kalsium, tidak bisa minum susu, maka dia bisa konsumsi ikan yang ada tulangnya, misalnya ikan teri atau bandeng yang sudah dipresto. Selain itu juga kaldu dari tulang, misalnya tulang sapi, juga bisa membantu. Mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, brongkol, bok choy, mereka juga adalah sumber kalsium, serta minuman-minuman yang sudah difortifikasi dengan kalsium. Kedua, kalau kita ingin mencari alternatif sumber vitamin D, di Indonesia, di negara tropis gampang, tinggal mencari sinar matahari, berjemur 15 menit beberapa kali per minggu, atau kita bisa mendapatkannya juga dari ikan-ikan yang mengandung lemak tinggi, misalnya ikan herring, ikan tuna, salmon, dan sarden. Vitamin D juga bisa didapatkan dari minuman-minuman yang difortifikasi, misalnya susu kedelai atau susu alternatif lain ya, di sini misalnya rice milk. Dan terutama memang di negara-negara barat mereka banyak produk-produk minuman alternatif susu yang difortifikasi dengan vitamin D. Yang ketiga, riboflavin. Kita bisa mendapatkannya dari bahan pangan lain seperti daging sapi, daging ayam, hati, kerang, jamur, atau brokoli. Kalian juga saya dukung untuk mencari sendiri di panganku.org dan USDA Food Composition Database atau Food Data Central, supaya kalian bisa belajar juga, oh kalau bahan pangan ini tuh kalsiumnya sekian, vitamin D-nya sekian ya. Jadi latihlah supaya kalian familiar atau tidak kaget saat harus menggunakan referensi tersebut. Baik, demikian untuk kelas online topik karbohidrat. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses belajar kalian. Terima kasih.